Ya, langsung ya, biar cepet ya. Silakan. Oh, izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Bu, ini kita mulai Bu ya, mohon izin Bu. Ya, silakan aja langsung. Saya dengerin. Dari kelas SL212B akan melanjutkan presentasi terkait sirosis hati. Ibu mulai presentasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjelaskan terapi asites pada sirosis. Yang pertama, pasien asites grade 2 episode pertama. Spironolactone 1 kali 100 mg per hari dapat dinaikkan 1 mg setiap 3 hari. Maksimal dosis 400 mg per hari. Jika tidak respons spironolactone atau penurunan berat badan dalam 1 minggu kurang dari 2 kg atau terjadi hiperkalemia, tambahkan furosemid mulai dosis 40 mg per hari. Dapat dinaikkan bertahap penambahan 40 mg sampai dosis maksimal 160 mg per hari. Pasien dengan asisten yang sudah lama atau asisten rekuren langsung mulai kombinasi spironolactone dengan furosemid. Turunkan dosis bertahan jika asisten perbaikan. Pada keadaan perdarahan, saluran cerna, gangguan fungsi ginjal, koma hepatikum, hiponatremia, hipokalemia, atau hiperkalemia, hati-hati dalam pemberian diuretik. Sebaiknya keadaan penyulit tersebut diatasi dulu. Diuretik tidak direkomendasikan pada keadaan persisten overt koma hepatikum. Diuretik harus di stop jika hiponatremia NA kurang dari 125, aki koma hepatikum, kram otot. Lalu furosemid di stop jika K kurang dari 3 dan spironolactone di stop jika K kurang lebih dari 6. Ya, jadi di sini ya, mungkin nggak harus hanya membaca ya, tapi diterangkan ya. Jadi artinya kan yang paling apa namanya yang perlu ditekankan adalah diuretik tidak boleh diberikan atau dia tidak direkomendasikan pada keadaan orang yang koma hepatikum. Itu nggak boleh. Kemudian orang dengan natrium kurang dari 125 ya. Nilai ekivalen itu nggak boleh. Akut kidney injury. Jadi pasien dengan gagal ginjal akut itu nggak boleh. Koma hepatikum dan yang mengalami kram otot. Karena kram otot kan berarti natriumnya kurang ya. Kemudian furosemid juga di stop apabila kalium kurang dari 3 dalam darah dan spironolactone di stop jika justru kaliumnya lebih dari 6. Kenapa? Karena spironolactone kan hemat kalium. Nah, jadi kalau dia hemat kalium, artinya kalau kaliumnya tinggi, kemudian dihemat lagi, nggak dikeluarin, berarti kaliumnya jadi over kan dalam darah. Nah, jadi spironolactone ada batasannya, kapan spironolactone dihentikan dan kapan furosemid dihentikan, kayak gitu ya. Jadi nanti kalau ujian, mungkin poin ini akan saya keluarkan 678. Lanjut. Terapi pasien penyakit gangguan hati.
Pengobatan penyakit hati ini bisa kita bagi menjadi terapi non farmakologis dan farmakologis alias menggunakan obat-obatan. Nah, biasanya untuk sirosis yang masih awal atau kita kenal dengan sirosis yang masih terkompensasi atau kompensata, biasanya akan diberikan pengobatan yang sifatnya lebih konservatif, yaitu lebih ke arah memperhatikan makanannya atau diet khusus untuk penderita sirosis. Makanannya diatur sedemikian rupa sehingga baik untuk penderita penyakit hati. Dan selanjutnya juga dilakukan modifikasi lifestyle dan juga lakukan aktivitas fisik yang cocok untuk pasien penyakit gangguan fungsi hati. Kemudian yang kedua, terapi farmakologis. Cara mengobati gangguan hati itu yang paling penting adalah berkonsultasi dengan dokter untuk mencari tahu penyebab dari gangguan hati tersebut. Kalau dia diakibatkan oleh virus, sekarang ini sudah ada antivirusnya. Virus hepatitis yang dahulu dianggap mematikan, sekarang ini dengan pengobatan hanya sekitar 3 bulan. Angka penekanan virus hepatitis sehingga mencapai 95% atau mencapai 90% ke atas keberhasilannya. Kemudian yang ketiga ada terapi vaksinasi. Terbukti bahwa vaksinasi hepatitis pada bayi yang baru lahir usia 1 kali 24 jam ataupun pada anak-anak maupun booster pada orang dewasa sangatlah penting. Terbukti di daerah-daerah yang vaksinasinya berjalan bagus, angka kejadian penyakit hati sangatlah rendah. Dikarenakan angka keberhasilan vaksin ini mencapai 97,9% untuk terbentuknya antibodi. Kemudian yang keempat, terapi transplantasi hati. Biasanya jika derajat keparahan dari sirosis ini sudah stadium akhir, gangguan hati ini sangat berat. Mungkin pilihan terakhir adalah dilakukannya transplantasi hati, yaitu menggantikan hati yang sudah tidak berfungsi dengan hati yang sehat. Ada yang mau ditambahin, Bu? Udah cukup ya. Silakan dilanjutkan. Kemudian yang pertama yaitu terapi tanpa obat, yaitu melakukan diet seimbang, yaitu mengatur jumlah kalori yang dibutuhkan sesuai dengan tinggi badan, berat badan, dan juga aktivitas fisik. Kemudian yang kedua, ada diet rendah protein atau yang kita kenal dengan diet Mediterania, yaitu memperbanyak buah-buahan dan juga sayur-sayuran seperti salad, dengan jumlah protein yang sangat minimal dari daging-dagingan. Hal itu bisa membantu tidak hanya memperbaiki liver kita, tapi juga membantu kesehatan jantung kita. Kemudian yang ketiga, menjalankan pola hidup yang teratur atau pola hidup yang lebih sehat, yaitu berhenti minum alkohol, menghindari obat-obat yang dapat merusak hati, mengurangi makanan yang berlemak, menjaga pola makan, dan juga olahraga yang teratur. Kemudian yang keempat, tetap berkonsultasi dengan tenaga kesehatan atau dokter. Oke, lanjut aja. Berikutnya, terapi obat yang diberikan. Yang pertama, obat aminoglikosida. Indikasinya untuk abses hati oleh bakteri. Contoh golongan obat ini yaitu gentamisin dan tobramycin. Yang kedua, obat anti-muba. Indikasinya untuk pencegahan amoebiasis. Contoh golongan obat ini yaitu dihidrometin, dihidroksiquinolin, diloxanid furoat, emetin, etapamid, metronidazol, dan sesnidazol. Yang ketiga, obat anti malaria. Indikasinya untuk pencegahan abses hati. Contoh golongan obat ini yaitu kloroquine. Yang keempat, obat antivirus. Indikasinya untuk hepatitis B. Contoh golongan obat ini yaitu lamivudin. Yang kelima, obat diuretik. Indikasinya untuk edema dan dirosis hati. Contoh golongan obat ini yaitu spironolakton. Yang keenam, obat kolagonum.
kolelitolitik dan hepatik protektor. Indikasinya untuk melindungi hati akibat hepatitis dan kondisi lain. Contoh golongan obat ini yaitu metadoksin, laktulosa, dan silimarin. Dan yang terakhir, obat multivitamin dengan mineral. Indikasinya untuk hepatitis, contoh golongan obat ini yaitu vitamin A, B, C, D, E, dan vitamin K. Oke ya, nanti ini juga bahan untuk ujian kalian ya. Jadi nanti kalian harus tahu ya bahwa namanya obat untuk fungsi hati bukan hanya benar-benar kayak hepatitis ya. Banyak kayak misalnya amoebiasis, ini anti amuba loh, tapi kenapa bisa untuk masuk ke dalam obat fungsi hati gitu ya? Karena amuba itu bisa berdiam di hati, bisa menimbulkan abses di hati. Makanya anti amuba termasuk dalam obat-obat yang digunakan untuk terapi di lever gitu ya, karena amuba. Malaria, demam berdarah itu adalah virus-virus yang berdiam di hati ya. Jadi artinya kalau menderita penyakit itu SGPT akan naik juga gitu ya, karena fungsi hatinya kena ya. Hepatitis pasti, karena hepatitis memang virusnya menyerang ke hati ya. Seperti itu. Ya, silakan dilanjutkan. Ayo langsung, biar cepat nanti nggak keburu loh, banyak loh nih slide-nya. Ganti aja kalau nggak ada orang yang mau bacain, ganti aja. Yang bisa aja. Interferon mempunyai sistem imun alamiah tubuh dan bertugas untuk melawan virus. Ada 3 tipe interferon manusia, yaitu interferon alfa, interferon beta, dan interferon kalau Y apa nih Bu ya? Lambda, gamma ya Bu? Ya, interferon gamma, alfa, Untuk beta, gamma. untuk mengobati hepatitis B, C, dan D. Imunoglobulin hepatitis B mencegah berulangnya hepatitis B setelah transplantasi hati. Oke, lanjut, cepat, nggak ada masalah ini. Interferon ya, obat hepatitis interferon ya, alfa, beta, gamma. Mungkin saran saya adalah kalian mencari ya untuk bahan ujian alfa, beta, gamma itu kira-kira untuk indikasi yang seperti apa untuk hepatitis gitu ya, supaya lebih pas. Kemudian biasanya untuk hepatitis interferon itu nggak sendiri ya, dia bergabung dengan ribavirin. Interferon sendiri merupakan produk biologi ya, jadi artinya dia suatu antibodi yang dibentuk ketika orang itu menderita hepatitis ya, langsung terbentuk interferon. Nah itu diambil, diolah jadi obat, kemudian digunakan pada orang yang sakit hepatitis gitu ya. Nah, biasanya kalau produk biologi ini salah satu efek sampingnya adalah reaksi hipersensitif yang sangat besar, yang sangat kuat gitu ya. Karena itu diambil dari antibodi orang yang memang terkena hepatitis gitu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya, terapi dengan transplantasi hati, terapi yang diterima untuk kegagalan hati, fulminan yang tak dapat pulih, dan komplikasi-komplikasi penyakit hati kronis tahap akhir. Para pasien dengan kegagalan hati fulminan dipertimbangkan untuk transplantasi bila terdapat tanda-tanda enselopati lanjut, koagulopati mencolok, atau waktu protrombin 20 menit, atau hipoglikemia. Pada pasien dengan penyakit hati kronis dipertimbangkan untuk transplantasi bila terdapat komplikasi-komplikasi yang meliputi asites refrakter, peritonitis bakterial spontan, ensefalopati, pendarahan varises, atau gangguan parah pada fungsi sintesis dengan koagulopati atau hipoalbuminemia. Oke, lanjut ya, nggak masalah ini transplantasi hati.
Selanjutnya itu ada penentuan skor. Untuk pasien penyakit hati, itu ada uji atau gejala, skor 1, skor 2, dan skor 3. Untuk gejalanya itu bilirubin total dengan skor 1 poinnya itu kurang dari 2, skor 2 poinnya itu 2 sampai 3, skor 3 poinnya itu lebih dari 3. Untuk albumin serumnya itu skor 1-nya lebih dari 3,5, skor 2-nya 2,8 sampai 3,5. Untuk skor 3-nya itu kurang dari 2,8. Selanjutnya ada uji atau gejala waktu protrombin atau detik yang melebihi kendali. Skor 1-nya itu kurang dari 4, skor 2-nya 4 sampai 6, skor 3-nya lebih dari 6. Untuk uji atau gejala tesnya itu skor 1-nya itu absen, skor 2-nya itu slight atau sedikit, skor 3-nya itu moderat atau sedang. Untuk uji gejala ensefalopati hepatik itu skor 1-nya itu tidak ada, skor 2-nya itu sedang, skor 3-nya berat. Tabel ini untuk memperkirakan atau kemampuan hati untuk memetabolisme obat. Oke, ini jadi artinya di slide ini menandakan bahwa ya apa yang kalian ambil dari slide ini adalah bahwa semakin tinggi skornya semakin berat kondisinya kan gitu ya artinya ya. Jadi kalau total bilirubinnya kurang dari 2, misalnya dicek lab, maka skornya 1. Bila sekitar sekian, skornya 2 dan seterusnya ya. Termasuk juga asites yang terjadi ya. Nah, kemudian hepatik encephalopathy ini bukan kemungkinan, ini adalah salah satu ininya ya, dampak daripada gangguan hati, kemampuan hati ya, bisa diskor tergantung pasiennya mau yang seperti apa. Misalnya tabel kliniknya menjadi severe, maka masuk ke poin 3. Nah, poin ini nanti akan dijumlah, nanti akan terlihat scoringnya berapa, seperti itu. Untuk menentukan obat apa yang tepat atau terapi yang apa yang bisa dilakukan pada pasien dengan scoring seperti itu. Itu maksudnya ya. Oke, lanjut. Ya, ini dia scoringnya ya. Silakan. Izin ya Bu. Lalu selanjutnya skor 8 sampai 9 adanya penurunan moderat 25% di awal dosis obat harian. Lalu skor 10 adanya penurunan yang signifikan dalam dosis awal 50% untuk obatnya sebagai besar di metabolisme hati lebih dari 60%. Pasien dengan tanpa disfungsi hati, yaitu dosis awal dimaksudkan sebagai titik awal untuk titrasi dosis berdasarkan respon pasien dan menghindari efek samping. Contohnya, dosis obat yang di metabolisme hati 95% adalah paracetamol 500 mg setiap 6 jam dan dosis total harian 2000 mg per hari. Maka untuk pasien sirosis hati dengan skor 12, dosis awal yang tepat akan menjadi 50% dari dosis biasa, yaitu 250 mg atau 1000 mg per hari. Jadi ini tadi gabungan dari yang tadi ya, kan nanti di akhir ada kasus ya. Ini gabungan. Jadi kalau scoringnya tadi 89, maka yang dilakukan ada penurunan dosis harian sebesar 25% gitu ya. Skor 10 dan lebih seperti ini dan seterusnya. Itu artinya terapinya seperti itu. Jadi nanti kalau ujian kalian harus tahu ya, seorang pasien mendapatkan scoring sekian, apa yang harus dilakukan gitu ya. Ini termasuk yang saya keluarkan. Jadi sekalian saya kasih kisi-kisinya ya, supaya nanti kalian bisa tahu ya apa yang akan keluar. Lanjut. Selanjutnya di sini istilah hepatitis itu dipakai untuk semua jenis peradangan pada hati. Untuk beberapa penyebabnya hepatitis disebabkan oleh virus, bisa juga kecanduan minuman beralkohol, lalu obat-obatan tertentu dan penyakit autoimun. Jenis-jenis hepatitis itu ada hepatitis A sampai G. Dari hepatitis A itu disebabkan oleh infeksi virus hepatitis A atau HAV. Penurunan jenis hepatitis ini dapat terjadi melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi virus hepatitis A. Lalu hepatitis B itu disebabkan oleh virus hepatitis B atau HBV. Hepatitis B dapat ditularkan melalui hubungan seksual tanpa alat pengaman dan transfusi darah. Ada hepatitis C disebabkan oleh virus hepatitis C atau HCV.
Penularan hepatitis C dapat melalui hubungan seksual tanpa kondom atau penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Selanjutnya ada hepatitis D. Hepatitis D atau peradangan hati akibat infeksi virus hepatitis D atau HDV. Jenis hepatitis ini jarang terjadi, tetapi bisa menimbulkan masalah kesehatan serius. Lalu hepatitis E, yang disebabkan oleh hepatitis E atau HIV. Hepatitis E ditularkan melalui air atau makanan yang terkontaminasi virus ini. Hepatitis A, B, dan C yang paling sering ditemukan. Lanjut aja nggak apa-apa. Lanjut. Kemudian ada tabel perbandingan virus hepatitis A, B, C, dan E. Yang pertama ini masa inkubasi untuk hepatitis A itu jaraknya antara 2 sampai 4 minggu. Kemudian untuk hepatitis B 1 sampai 6 bulan, hepatitis C 2 minggu sampai 6 bulan, hepatitis D 3 minggu sampai 3 bulan, hepatitis E 3 sampai 6 minggu. Kemudian penularannya untuk hepatitis A sendiri itu bisa melalui dari fekal oral, jarang terjadi melalui darah atau seks. Sedangkan hepatitis B itu penularannya bisa melalui darah, seksual, dan perinatal. Untuk hepatitis C bisa melalui sporadik, seksual yang sering pada penderita yang berganti-ganti pasangan. Kemudian perinatal juga tidak ada laporan. Untuk yang hepatitis D itu melalui darah dan seksual. Yang hepatitis E itu bisa melalui fekal oral dan kontaminasi makanan. Nah, untuk kelompok beresikonya sendiri, untuk hepatitis E itu biasa terjadi pada militer dan tempat penitipan anak. Kemudian hepatitis B ini pecandu obat, homoseksual, tenaga kesehatan, dan resipien darah. Untuk yang hepatitis C itu pecandu obat, tenaga kesehatan, resipien darah. Kemudian hepatitis D pecandu obat, penderita hepatitis B. Jadi untuk hepatitis D ini kelompok beresikonya juga termasuk bisa dari penderita hepatitis B. Kemudian yang hepatitis E pelancong daerah endemik. Kemudian diagnosis akutnya itu untuk hepatitis A ditandai dengan adanya indikasi IgM anti HAV. Untuk hepatitis B diagnosis akutnya itu IgM anti HBC, HBS dan HBsAg. Hepatitis C itu klinis. Untuk hepatitis D IgM anti HDV. Hepatitis E klinis. Untuk diagnosis kroninya sendiri, untuk hepatitis A itu tidak ada. Hepatitis B itu anti HBC total, HBsAg. Hepatitis C HCV-AB, dan hepatitis B HDV-AG. Sedangkan hepatitis E tidak ada. Oke, jadi ini arti tabel yang menunjukkan bagaimana mendeteksi adanya hepatitis A, B, C, D, E gitu ya. Seperti itu. Termasuk penularannya. Saya menekankan fekal oral. Maksud fekal oral ini biasanya di hepatitis A itu sering terjadi pada anak-anak ya, anak sekolah atau mahasiswa karena makanan bisa terjadi di sini. Kalau yang lain mungkin agak sulit karena dia dari darah, seksual dan sebagainya mungkin agak susah ya. Nah, hepatitis E juga dari kontaminasi makanan. Fekal oral itu maksudnya misalnya kita di kamar mandi kotor ya, kamar mandinya ada orang yang kena hepatitis, kemudian itu kan virus ya. Nah, berarti kena ke orang tersebut dia makan tanpa cuci tangan atau dari virus dia ada di kamar mandi yang kotor seperti itu. Nah, itu bisa jadi penularan namanya fekal oral. Ya, jadi dari fesesnya nggak bersih, kemudian kalau itu dipakai lagi oleh orang lain, akhirnya terjadi fekal oral ya. Oke, lanjut. Dua, kolestasis dan jaundice. Kolestasis adalah keadaan akibat kegagalan produksi dan atau pengeluaran empedu. Lamanya menderita kolestasis dapat menyebabkan
gagalnya penyerapan lemak dan vitamin A, D, E, K, atau usus, kemudian penumpukan asam empedu, bilirubin, dan kolesterol di hati. Adanya kelebihan bilirubin dalam sirkulasi darah dan penumpukan pigmen empedu pada kulit, membran mukosa dan bola mata atau pada lapisan skeletal disebut jaundice. Pemeriksaannya itu alkali fosfatase, yaitu tes yang dilakukan untuk mengukur jumlah enzim alkali fosfat dalam aliran darah. Enzim ini itu berfungsi untuk membantu memecah protein di dalam tubuh. Kemudian bilirubin total dan bilirubin direct. Pengobatannya bisa ursodeoxycholic acid 8-10 mg per kilogram berat badan dalam 2-3 dosis terbagi. Ursodeoxycholic acid itu obat yang digunakan untuk menghancurkan batu empedu akibat terlalu banyak jumlah kolesterol dalam kantung empedu. Oke, lanjut. Nggak ada masalah ya ini ya, obat-obatnya ya. Baik, saya lanjutkan. Yang ketiga yaitu ada perlemakan hati. Perlemakan hati terjadi bila penimbunan lemak mencapai 5% dari berat hati atau lebih dari separuh jaringan sel hati. Yang penyebabnya yaitu alkoholik steatohepatitis atau kelebihan mengkonsumsi alkohol, dan non-alkoholik steatohepatitis (NASH). Pemeriksaan yang dilakukan yaitu SGPT, SGOT, dan alkali fosfatase. Pengobatannya yaitu obat yang menurunkan lemak, gemfibrozil, untuk menurunkan nilai lipid pada hati. Ya, ini obat khusus ya, gemfibrozil ya. Kalau ada orang yang memang hatinya penuh dengan lemak gitu ya. Nah, bagaimana cara mengetahui? Dengan SGPT, SGOT, dan alkali fosfatase itu dicek semuanya seperti itu. Ya, lanjut. Yang keempat yaitu hemokromatosis. Hemokromatosis keadaan kelebihan zat besi lebih dari 5 gram. Zat besi berlebih akibat meningkatnya absorpsi zat besi pada saluran pencernaan. Kelebihan ini disimpan di hati dan organ lain. Hal ini menyebabkan fibrosis hati dan hepatoma atau kanker hati. Pemeriksaannya yaitu saturasi transferin lebih dari 80% dan ferritin mencapai 2000 mikrogram per liter. Pengobatannya yaitu venaseksi atau pengambilan darah melalui vena. Nah, prosedurnya itu 500 gram darah lengkap dikeluarkan tiap minggu sampai simpanan zat besi berkurang di dalam tubuh. Pada penderita berat 12-18 bulan. Oke, baik. Ini penyakit yang khas ya, hemokromatosis. Jadi ada suatu penyakit di mana justru ferritinnya sangat tinggi ya, Fe-nya itu ferritin ya. Jadi ini sangat bahaya ya, karena ada sesuatu hal sehingga dia akan tersimpan banyak di di saluran hati, maka akan menyebabkan fibrosis hati, karena ferritin tuh nggak boleh terlalu banyak ya. Ada pemeriksaan melihat saturasi dan berapa kadar ferritin dalam mikrogram per liter. Kalau seandainya terjadi seperti ini, memang nggak ada pengobatan lain selain darahnya dikeluarkan, karena Fe itu erat kaitannya dengan darah, seperti itu ya. Oke, lanjut. Selanjutnya yaitu abses hati. Abses hati dapat disebabkan oleh infeksi bakteri atau amuba, parasit, jamur, yaitu kantung nanah yang terbentuk akibat cedera dalam organ hati ditandai dengan proses supurasi dengan pembentukan pus, terdiri dari jaringan hepar nekrotik, sel inflamasi, dan sel darah dalam parenkim hepar. Abses hati terbagi dua secara umum, yaitu ada abses hati amuba dan abses hati pyogenik. Abses hati amuba disebabkan oleh protozoa Entamoeba histolytica, sedangkan untuk abses hati pyogenik disebabkan oleh infeksi bakteri. Untuk pengobatan, untuk gejalanya yaitu demam dan menggigil. Untuk pengobatannya, untuk aminoglikosida, dia yang disebabkan oleh bakteri. Untuk obatnya yaitu gentamisin, tobramycin, yang diberikan 3x1 teratur selama 7 hari berturut-turut. Lalu anti amuba. Ini biasanya untuk indikasi
amubiasis. Resiko terjadi abses hati karena amuba dapat diminimalkan. Untuk contoh obatnya yaitu dehidrometin, metronidazol, skenidazol, tetlozan, tibroquinol, dan tinidazol. Lalu untuk anti malaria yang digunakan untuk mengobati amubiasis dan mencegah perkembangan abses hati yang disebabkan oleh amuba. Untuk contoh obatnya yaitu kloroquine. Oke, nggak apa-apa, lanjut. Ini bisa dimengerti ya. Udah beberapa obat. Selanjutnya ada sirosis hati. Setelah terjadi peradangan dan pembekakan, hati mencoba memperbaiki dengan membentuk bekas luka atau jaringan parut atau disebut dengan fibrosis. Semakin banyak fibrosis, maka hati semakin sulit melakukan fungsinya, menjadi berkembang menjadi sirosis. Sirosis ini dapat terjadi karena pertama hepatitis B dan C, kedua karena alkohol, ketiga perlemakan hati, dan penyakit yang menyebabkan penyumbatan empedu. Ya, nggak apa-apa, lanjut aja. Kalau saya belum itu, dilanjut aja terus ya, karena ini juga nggak masalah, kanker hati. Selanjutnya ada kanker hati. Kanker hati pertumbuhan sel yang abnormal, cepat, dan tidak terkendali pada hati sehingga merusak bentuk dan fungsi organ hati. Kanker hati yang banyak terjadi yaitu hepatoseluler karsinoma atau HCC yang termasuk dalam jenis kanker hati primer. Menurut sumber penyebab, Sherlock mengklasifikasikan kanker hati yaitu karsinoma hepatoseluler, tumor ganas yang berasal dari hepatosit. Dari semua tumor ganas yang pernah didiagnosis, 85% merupakan karsinoma hepatoseluler. Berikutnya adalah kolangkarsinoma adalah tumor ganas yang berasal dari epitel saluran empedu, sekitar 10 dan 5% adalah tumor hati lainnya. Lalu berikutnya ada sarkoma, adalah tumor ganas yang berasal dari jaringan ikan hati. Dan berikutnya ada hemangioblastoma, adalah tumor ganas yang berasal dari jaringan pembuluh darah. Ya, ini juga jenis-jenis tumor ya, jadi nanti kalian harus tahu ya. Nanti ada slide lagi jenis-jenis tumor ya. Nah, lanjut. Selanjutnya, efek penyakit hati terhadap aktivitas farmakologi obat. Isinya yang pertama adalah perubahan terhadap parameter farmakokinetik obat. Yang kedua ada perubahan farmakodinamik akibat proses penyakit yang terjadi. Ya, lanjut aja. Kemudian selanjutnya penyakit hati dapat mengakibatkan akumulasi obat. Jadi penyakit hati ini dapat mempengaruhi kemampuan hati untuk mengolah dan mengeluarkan obat dari tubuh. Ini dapat menyebabkan akumulasi obat dalam darah karena hati tidak dapat memetabolisme atau mengeluarkan zat tersebut dengan Ibu izin ajan dulu ya. Ya, lanjut. Selanjutnya, prinsip penggunaan obat pada penderita gangguan hati yang berat. Yang pertama, pemilihan obat yang eliminasinya melalui ekskresi ginjal. Jadi, memilih obat-obatan ini dapat mengurangi beban pada hati. Hal ini karena obat yang diekskresikan melalui ginjal cenderung memiliki pengaruh yang lebih sedikit pada fungsi hati. Kemudian, hindari penggunaan obat diuretik. Artinya, penggunaan diuretik ini, obat peningkat produksi urin dapat meningkatkan risiko dehidrasi dan ketidakseimbangan elektrolit pada penderita gangguan hati. Kemudian obat yang menyebabkan konstipasi perlu dihindari agar tidak menjadi masalah tambahan pada penderita gangguan hati.
Kemudian hindari obat yang menyebabkan konstipasi. Perlu dihindari agar tidak menjadi masalah tambahan pada penderita gangguan hati. Lalu hindari antikoagulan oral. Penderita gangguan hati cenderung memiliki resiko perdarahan yang lebih tinggi. Lalu hindari kontrasepsi oral. Beberapa obat kontrasepsi oral mengandung hormon yang dapat mempengaruhi fungsi hati. Kemudian hindari obat yang hepatotoksik. Obat-obatan yang diketahui dapat merusak hati atau hepatotoksik sebaiknya dihindari pada penderita gangguan hati. Ini melibatkan obat-obatan Oke, lanjut. Gimana? Halo, lanjut aja. Nanti keburu habis waktunya loh. Ini masih panjang. Dan kelamaan. Pilihan dalam penata laksanaan dosis obat pada pasien kerusakan fungsi hati. Untuk yang pertama, mengurangi dosis obat tetapi interval dosis normal. Menggunakan dosis normal tetapi memperpanjang interval obat. Ketiga, memodifikasi dosis serta interval pemberian obat. Ya, ini adalah beberapa bagaimana menata laksana dosis obat pada kan tadi sudah ada scoringnya ya. Ini salah satunya adalah dosisnya dikurangi, intervalnya tetap, atau dosisnya normal, intervalnya perpanjang, atau dua-duanya dimodifikasi. Ya, itu bisa ya untuk kerusakan fungsi hati. Ya, lanjut. Obat-obat berikut ini memerlukan perhatian khusus pada penderita gangguan hati. Untuk yang pertama, sedatif, benzodiazepin, opioid, itu dia dapat menimbulkan koma. Untuk PCT, halotan, dan isoniazid terkait dosis pada dosis naik menimbulkan kerusakan tinggi. Untuk obat-obatnya ada propanolol, furosemid, lansoprazol, warfarin, phenytoin, diazepam, chlorpromazine, chloramphenicol, digitoxin, teofilin, tolbutamida, clindamycin, morfina, hersobarbiton, tiopenton, dan antipirin. Ya, lanjut. Nggak apa-apa. Selanjutnya untuk obat-obat yang di metabolisme terutama pada organ hati ada lidokain, prokainamid, quinidrin, phenytoin, carbamazepin, valproic acid, phenobarbital, etosuximide, cyclosporin, tacrolimus, teofilin, diazepam, isoniazid. Untuk obat-obatan dengan indeks terapi sempit kurang dari 60% dieliminasikan pada hati. Ada aminofilin, carbamazepin, clindamycin, clonidin, valproic acid, warfarin sodium, teofilin, guanetidin, guanidin gluconat, isoproterenol, levoxin, prazosin, prokainamid, phenytoin, minoxidil, dan oxytriptyline. Selanjutnya ada obat-obat yang menginduksi kerusakan hati. Yang pertama, ACE inhibitor itu dapat menyebabkan gangguan kolestatik. Lalu paracetamol dengan dosis yang berlebih akan menyebabkan kerusakan sel hati. Alkohol menyebabkan hepatitis dan sirosis. Alburinol menyebabkan hepatitis dan kerusakan sel hati. Aminoglutetimid menyebabkan kolestatis. Asam aminosalisilat dapat menimbulkan reaksi hipersensitif. Amiodaron dapat menyebabkan sirosis dan hepatitis karena sebagian besar
obat yang dikonsumsi tersimpan di dalam hati. Lalu amoxicillin dan asam clavulanat menyebabkan kolestatis. Selanjutnya gangguan pada geriatri. Pada pasien usia lanjut, pemberian obat dalam jumlah banyak harus dihindari karena perlu adanya perhatian yang khusus terhadap pasien dengan usia lanjut yang mengalami gangguan fungsi hati karena aliran darah ke hati pada pasien yang umurnya lebih dari 60 tahun berkurang hingga 50-60% dibandingkan pada pasien usia muda antara 20-30 tahun. Ya, ini faktor usia ya. Lanjut. Nah, ini contohnya. Jadi di sini ada contohnya, ada Bapak Doni, berusia 65 tahun, berat badannya 70 kg, yang memiliki riwayat CHF atau gagal jantung kongesif, dan mendapatkan terapi pengobatan dengan digoxin tablet 0,25 mg per hari. Jadi hasil laboratoriumnya sendiri, yaitu total bilirubinnya 3,4 mg per dl. Albuminnya sendiri 2,5 gram per dl, prothrombin time-nya 6,7, asitesnya sedang, hepatik encephalopatinya sedang. Oke, ya ini nanti saya keluarkan salah satunya, saya keluarkan tapi bukan ini ya soalnya ya. Mungkin saya akan keluarkan di ujian salah satu contoh kasus ya. Tapi nanti saya akan kasih tahu total bilirubin normalnya berapa di situ di soal itu ya. Albumin, jadi kalian bisa menilai ini bilirubinnya naik atau tidak gitu ya. Saya akan berikan yang normalnya berapa ya. Oke, lanjut. Selanjutnya ini ada data hasil lab, lalu kita akan cocokkan dengan tabel CHIL-PLAQ-nya, di mana bilirubin totalnya itu 3,4, kita lihat di tabel, kalau lebih dari 3 itu berarti skornya 3. Lalu serum albuminnya 2,5, itu berarti masuk juga di skor 3 karena kurang dari 2,8. Kemudian prothrombin time-nya 6,7, kalau dilihat di tabel masuk ke dalam skor 3, lebih dari 6. Ascitesnya kategorinya sedang itu moderat, berarti masuk ke poin 3. Terus hepatiknya juga sedang itu moderat, dia skornya berarti di yang kedua. Kemudian kita jumlah total skornya didapatkan hasil 14. Hasil tersebut digunakan untuk memperkirakan kemampuan hati untuk metabolisme obat. Ya, oke ya. Ini salah satu contohnya ya. Jadi nanti kalian bisa menghitung scoring CHIL-PLAQ skornya seperti apa ya. Kemudian dijumlah hasilnya 14. Nah, nanti 14 ini untuk menentukan sebaiknya kan ada tuh contohnya ya. Tadi kalau dia skor begini apa yang harus dilakukan? Apakah dosisnya dikurangi sekian persen dan sebagainya ya. Seperti itu. Jadi nanti kalian harus tahu skor berapa yang dosisnya harus dikurangi berapa persen atau tindakan lain apa ya. Gitu. Lanjut. Jadi tabel ini kita hafalin ya, Bu? Atau nggak perlu? Enggak, nanti nggak usah dihafal, nggak boleh dihafal. Nanti saya kasih tabel ini akan saya kasih di soal ujian kalian. Nanti saya saya tempel gitu ya di salah satu. Jadi kalian tinggal ngitung skornya saja. Yang perlu kalian hafal adalah dengan skor sekian itu tindakan apa yang harus dilakukan. Kan ada tuh tadi tindakannya misalnya kurang dari 10 sebagainya, apa yang harus dilakukan terhadap orang dengan kondisi skor seperti ini gitu. Itu aja yang perlu kalian hafal ya. Kalau tabel ini jangan dihafal. Ya, lanjut. Nah, ini yang kalian harus hafal ya. Jadi skor 8-9 itu apa yang harus dilakukan gitu ya. Kan penurunan 25% dari dosis awal harian. Itu yang harus kalian hafal ya. Ya, lanjut. Pasien dengan atau tanpa disfungsi hati, dosis awal obat dimaksudkan sebagai titik awal yang menyesuaikan dosis berdasarkan respon pasien yang menghindari efek samping. Dosis awal obat yang dimetabolisme, terutama di dalam hati, lebih dari atau sama dengan 60%. Harus dikurangi pada pasien dengan gangguan fungsi hati yang signifikan, yaitu skor CHIL-PLAQ
10 atau lebih besar. Penurunan dosis awal sekitar 50% dari dosis normal. Dianjurkan untuk pasien dengan skor CILPLAK 10 atau lebih besar. Penurunan dosis awal sekitar 25% dari dosis normal dianjurkan untuk pasien dengan skor CILPLAK 8 atau 9 yang menunjukkan gangguan fungsi hati yang moderat. Sebagai contoh, dosis obat yang di metabolisme hati 95% adalah paracetamol 500 mg setiap 6 jam dan dosis total harian 2000 mg per hari. Maka untuk pasien sirosis hati dengan skor CILPLAK 12, dosis awal yang tepat akan menjadi 50% dari dosis biasanya atau setara dengan 250 mg Ya. atau 1000 Ya, mg per hari. oke, nggak apa-apa. Jadi ini yang perlu kalian hafal itu adalah bagaimana menyesuaikan dosisnya ya. Kayak tadi kan skornya 14 ya kalau nggak salah ya. Berarti kan dia harus diturunkan dosis awalnya 50% gitu ya. Jadi mungkin itu yang harus kalian hafal. Kalau dia dapat 10 atau lebih. Kalau dapat 9 berarti dia cukup diturunkan 25% dari dosis awal hariannya. Gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kayak contohnya ini paracetamol ya, dia dapat paracetamol. Dia nggak dapat 500, berarti di berapa persen? 50% dari 500 dia dapatnya gitu ya. 250 mg dia minumnya. Seperti itu. Jadi mungkin yang dihafalkan ini, penyesuaian dosis atau tindakan akan dilakukan ketika mendapat scoring seperti itu. Oke. Ya, kalau udah paham ini gampang ya, kan sama tuh tadi soalnya ya. Oke, lanjut. Pemberian obat pada pasien gangguan hati dapat dengan cara dosis diturunkan dan interval pemberian tetap. Cara ini digunakan untuk obat yang memiliki waktu paru yang pendek dan metabolisme terutama di hati. Dengan cara ini, konsentrasi obat dalam darah dapat dijaga pada tingkat yang aman dan efektif. Sebagai contoh, dosis digoxin 0,25 mg per hari dapat diturunkan menjadi 0,125 mg per hari atau setara dengan 1 kali sehari pada pasien dengan gangguan fungsi hati. Oke, ya, itu ya. Jadi poin-poin ini penting ya untuk diingat. Ya, ada lagi? Selesai ya kalau nggak salah ya. Oke, terima kasih. Ya, jadi artinya lebih efektif ya kalau kalian sendiri yang presentasi ya. Seperti itu saya hanya menambahkan karena kalian jadi baca. Oke, sekarang saya masuk ke kanker hati ya. Kok kanker hati, kanker padat, sorry. Kanker padat. Kanker hati, kanker padat ya. Ini udah saya absen ya semuanya ya. Oke. Oke, ini udah terlihat? Sudah. Ya, Bu. Tapi Oke, saya nggak akan penuh ya, jadi mungkin sampai slide 14 saja. Nanti minggu depan kalian persiapkan, tapi belum tentu maju minggu depan ya. Maksud saya selesaikan ini, tapi kalau seandainya lebih cepat selesai, kalian boleh presentasi. Nah, presentasi kalian untuk minggu depan itu adalah, ini saya selesaikan dulu presentasinya sampai selesai minggu depan ya. Jadi presentasi kalian itu adalah kanker cair ya. Caranya gimana? Saya sudah pernah membagikan link Zoom ya untuk kalian ya, bukan link Zoom, link YouTube. Pernah dapat ya untuk kanker cair kan. Nah, silakan kalian dengarkan link YouTube-nya. Ini satu kelas aja semuanya ya. Jadi jangan terbagi-bagi, presentasinya itu kanker cair judulnya dan itu full gitu ya. Satu PPT mengalir ya. Jadi jangan dipisah-pisah. Nah, kalian gampang, kalian dengarkan dari link YouTube tersebut. Kemudian kalian screenshot gambar yang bagus ya. Jadi jangan gambar yang kelihatan. Jadi nggak perlu ngetik ulang. Kalian cukup screenshot, diperbesar dulu ya slideshow. Diperbesar ya di YouTube-nya. Kemudian kalian screenshot yang bagus dengan ada coret-coretan. Tempel di PPT. Nah, sampai selesai presentasi itu, kemudian pelajari bareng-bareng dan minggu depan presentasikan atau 2 minggu lagi presentasikan. Nanti kita lihat aja waktunya. Sampai sini paham? Iya, Bu, paham. Ya, jadi carilah yang bagus ya, carilah momen yang bagus ya. Kan kadang-kadang dia kalau lagi presentasi kan ada coretan, jangan yang kayak gitu. Ambil yang bagusnya, nanti kalian pelajari. Jadi kalian nggak perlu mencari lagi, cukup itu kalian pelajari kanker cair ya, dan bisa menerangkan ya untuk dipresentasikan. Oke, saya masuk ke neoplasma, tumor, dan kanker padat. Jadi sebetulnya kanker sih nggak dibagi-bagi ya. Sebetulnya kanker ya kanker, cuma mungkin karena ada itu perbedaan massa ya. Jadi kalau misalnya dia tumor ya, atau misalnya jaringan-jaringan tubuh ya, itu namanya kanker padat gitu ya. Tapi kalau misalnya dia terkait darah, maka dia kanker cair namanya ya, seperti itu.
Nah, sekarang kita masuk ke kanker. Kanker sendiri apa sih? Yaitu penyakit pertumbuhan yang tidak normal. Apa? Jaringannya ya. Jadi sel atau jaringan yang berubah menjadi sel kanker. Nah, bagaimana dia bisa dikenali sebagai sel kanker? Jadi, suatu sel itu biasanya dia membelah menurut aturan ya. Misalnya 2 jadi 4, 4 jadi 8, 8 jadi 16, dan seterusnya. Nah, untuk yang kanker, dia berubah dari 2 menjadi 100, gitu ya. Nah, itu yang disebut sebagai sel kanker. Dulu orang mengenal tumor. Semua kanker adalah tumor ya namanya, tapi ternyata tumor itu dibedakan. Ada yang tumor jinak, ada yang tumor ganas. Nah, kanker itu termasuk tumor yang ganas. Nah, ini jenis-jenis kanker yang mungkin kalian bisa lihat dari organnya ya. Yang terkena, ini semua nih ada ya, di semua organ bisa saja terjadi, mungkin frekuensi atau epidemiologi beda-beda. Mulai dari kepala, leher, sampai di darah dan sistem limfatik ya. Nah, ini mungkin yang dimaksud dengan kanker cair itu di bagian bawah nih, darah dan sistem limfa ya, seperti leukemia, ya, kemudian limfoma dan sebagainya, itu termasuk kanker timus, itu termasuk kanker yang cair sebetulnya ya, tapi spesifiknya sih sebenarnya nggak ada ya, tergantung jenis kankernya saja. Nah, kalau kita lihat nomenklaturnya ya, ini dari jaringan asalnya ya, kemudian kalian bisa melihat mana yang disebut jinak dan ganas. Jadi kalau ada orang bilang, oh dia kena sarkoma ya, biasanya sarkoma itu ganas. Apakah itu liposarkoma, apakah itu fibrosarkoma, apakah itu sarkoma osteogenik, itu semua ganas karena sarkoma itu identik dengan keganasan. Ya, tapi kalau misalnya fibroma, ini dari jaringan ikat ya, jaringan ikat bisa menjadi fibrom ya, fibrosis atau fibroma. Kemudian apalagi dari endotel, pembuluh darah bisa hemangioma, limfangioma, meningioma, itu termasuk yang jinak ya. Jadi dari situ bisa terbaca si pasien menderita jenis tumor yang seperti apa, jinak atau ganas gitu ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Jadi kalau adenoma tuh ya mudah-mudahan tuh jinak. Tapi bukan berarti adenoma tuh jadi jinak terus. Kadang-kadang dia bisa berubah menjadi ganas, bisa jadi karsinoma gitu ya. Nah, ini mungkin kalian bisa belajar ya beberapa organ dan tumor yang bisa terjadi pada organ tersebut. Nah, ini epidemiologi berdasarkan jenis tempatnya ya, jenis lokasi dan jenis kelamin begitu ya. Ini kalau kita lihat di sini laki dan perempuan ya gambarnya. Ini rata-rata untuk laki-laki ya, ini tahun 2010, datanya memang udah lama ya seperti itu, tapi saya kira nggak banyak perubahan ya. Untuk laki-laki menempati urutan pertama kanker prostat seperti itu ya. Kemudian kalau disebabkan kematian, perkiraan kematiannya akibat kanker, maka pada laki-laki itu lebih banyak kematian terjadi karena paru dan bronkus begitu ya. Prostat ada sekitar 11% yang meninggal. Untuk perempuan terbesar adalah kanker payudara. Ya, kematian bisa sama ya, di sekitar paru dan bronkus itu memang sulit ketolongan karena paru itu kan memang tempat nafas ya. Nah, payudara masih bisa tertekan sedikit gitu ya, walaupun tetap menjadi urutan yang menimbulkan kematian. Kemudian kalau kita lihat klasifikasinya, karsinoma itu kanker yang berasal dari kulit atau jaringan yang menutupi organ internal. Sarkoma itu kanker yang berasal dari tulang rawan, lemak, otot, pembuluh darah, dan sebagainya. Limfoma itu dari kelenjar getah bening dan jaringan sistem kekebalan tubuh. Ya, limfoma. Jadi ini sepertinya kanker kelenjar getah bening kan kita sering dengar ya. Adenoma berasal dari kelenjar tiroid, pituitari. Jadi adenoma itu kanker yang berasal dari kelenjar-kelenjar endokrin gitu ya. Leukemia ini berasal dari jaringan pembentuk darah seperti sumsum tulang ya, dan biasa menumpuk dalam aliran darah. Nah, kalau kita lihat ini jenis-jenis etiologinya ya. Jadi misalnya kalau kita lihat karsinogennya apa sih? Bisa kimia, bisa radiasi ya. Jadi mungkin terkena paparan pada saat kandungan bisa jadi, atau dia bekerja di tempat yang sangat beresiko gitu ya. Di radiasi, makanan bisa nggak bisa ya, seperti itu. Nah, ini saya ngambil beberapa contoh ya, berarti bukan ini artinya
ada penelitian yang mengatakan bahwa kapur barus, tahu ya, naftalen, itu bisa berisiko terjadinya kanker loh, gitu ya. Jadi ada kamar mandi yang pakai kapur barus, terus apa namanya lemari ya seperti itu biar wangi, itu janganlah kalau menurut saya ya, karena ini terhirup bisa menyebabkan kanker ya. Kemudian onkogen, ini karsinogen ya, karsinogen itu menyebabkan kanker. Onkogen itu dia bisa memicu. Onkogen itu artinya semua orang punya onkogen sebenarnya ya, tapi belum jadi kanker, tapi dia bisa memicu suatu sel prototipe dari suatu sel kanker jadi ganas gitu ya. Contohnya virus, bakteri ini bisa dia langsung menyerang sel, dan jika tidak bisa ditanggulangi dia bisa menyebabkan cancer seperti itu ya. Ini di lambung, di usus ya, dan ini di tangan kalau kita lihat ya seperti itu. Kemudian ada juga yang kutil ya dan macam-macam. Oke, sekarang kita lihat proses sel normal menjadi sel kanker ya. Kita lihat di sebelah kiri ya. Kalau saya sebelah kiri, mungkin kalau yang menghadap laptop ya. Ini normal ya. Normal, kemudian hiperplasia membesar, kemudian displasia, kalian lihat strukturnya sudah mulai berubah gitu ya. Ini yang disebut mild ya. Kemudian di sini udah severe, parah ya, displasia yang sudah parah. Akhirnya dia akan berubah menjadi cancer. Lihat perbedaannya ya. Dan dia bisa lepas, bermetastase ya. Nanti sel yang lepas ini akan menjalar ke organ tubuh lain, dia akan membentuk hal yang sama. Ya. Nah, jadi ini adalah kira-kira proses sel normal menjadi sel kanker. Ya. Jadi artinya kita harus memahami dulu sel normal, kemudian bagaimana menjadi sel kanker ya. Jadi dalam inti sel terdapat kromosom yang spesifik untuk individu bersangkutan. Kromosom itu tidak di DNA ya. Ada RNA, ada protein inti. Gen terdapat dalam kromosom DNA mengandung kode genetik, itu spesifik untuk makhluk hidup. Nah, apa yang dimaksud dengan proto-onkogen adalah suatu gen yang mengkode dan mengatur pembentukan protein untuk pertumbuhan. Jadi semua orang itu punya proto-onkogen, karena kalau dia nggak punya proto-onkogen maka dia nggak bisa membelah. Karena proto-onkogen ini suatu gen yang mengkode membentuk protein untuk pertumbuhan. Nah, proto-onkogen inilah yang kadang-kadang bisa memicu kalau terekspos tadi ya, paparan-paparan yang berbahaya tadi ya, seperti itu. Nah, gen yang menghambat pertumbuhan disebut gen suppressor. Maka ada beberapa obat yang dia mengambil produk biologinya itu dari gen suppressor yang direkayasa dengan maksud dia untuk terapi pasien kanker, karena dianggap gen suppressor ini adalah gen yang bisa menghambat pertumbuhan kanker. Gitu ya. Jadi diambil gen suppressornya kemudian dibuat obat. Ini gejala kanker. Jadi kalau dibilang kanker nggak ada gejala, biasanya nyeri yang sangat luar biasa, ada perdarahan, kebiasaan buang air dan sebagainya. Ini adalah tanda ya, walaupun mungkin tidak spesifik ya, seperti itu. Nah, ini adalah jenis-jenis kanker. Kalau kalian mau lihat, ini kanker padat ya. Kalau kita lihat masa padat ya, ini retinoblastoma ya, jadi kanker pada mata, retina ya. Ini kanker pada leher, kemudian pada payudara ya. Kalau kita lihat ngeri banget ya. Ini kanker-kanker yang terjadi yang disebut kanker padat seperti itu. Nah, ini kanker tulang ya. Kalau kita lihat mungkin saya nggak usah detail karena ini bentuk gambar tulang yang seperti apa ya, seperti itu ya. Jadi ada tulang yang memang sudah parah banget ya kankernya, dan ini adalah juga salah satu kanker. Ini kanker paru-paru ya, putih ya. Kita lihat gambarnya sudah memutih ya, seperti ini di pada kepala ya. Nah, kita lihat pertumbuhan sel normal itu ya sekitar 50-100 triliun pada fase istirahat atau fase GO ya. Hanya 10% saja yang tumbuh untuk menggantikan sel yang mati atau rusak. Jadi artinya sel yang mati itu hanya digantikan 10%, seperti itu ya. Nah, untuk bisa tumbuh secara normal atau sel atau mitosis ya, pembelahan, dia diatur oleh protein yang terlarut yang disebut sebagai faktor pertumbuhan. Nah, faktor pertumbuhan ini mengatur enzim, hormon dan sebagainya. Nah, ini diproduksi oleh yang tadi proto-onkogen atau ditekan oleh gen suppressor tadi ya. Jadi ada dua yang mengatur ya, proto-onkogen mengatur proteinnya ya, dan gen suppressor adalah menekan seperti itu. Jadi mereka saling berkeseimbangan sebenarnya. Mana yang lebih dominan nggak bisa.
satu memproduksi, satu menekan gitu ya. Nah, keseimbangan ini jangan sampai terganggu ya, seperti itu. Nah, mekanisme pembentukan neoplasma atau tumor ganas disebut dengan karsinogenesis. Jadi karsinogenesis ini adalah proses multitahap, gitu ya. Nah, jadi ini proses-proses ya. Jadi nanti kalian lihat aja ya. Ada zat perantara yang bereaksi dengan DNA yang kaya akan elektron ya, menimbulkan mutasi. Lalu ada interaksi dengan karsinogen akhir dengan DNA. Jadi sebetulnya kanker itu ada kaitannya dengan DNA. Ya, jadi ada zat paparan yang tadi saya sebutkan, bisa kimia, bisa bakteri, bisa virus, itu mengganggu proses DNA-nya. Ya, nah cuma tubuh itu punya mekanisme untuk merecovery. Artinya begini, kalau misal DNA orang itu kena sesuatu, berarti kan DNA-nya jadi jelek ya, salah baca. Itu tubuh langsung motong tuh daerah yang salah baca tadi, langsung dipotong, di-cut oleh namanya enzim, saya lupa nama enzimnya ya, waktu itu produk biologi saya diajarin. Saya lupa nama enzimnya, tapi enzim itu fungsinya adalah memotong DNA yang rusak gitu ya. Seperti ban berjalan, kalian pernah lihat ya di pabrik ya. Jadi dia berjalan, kemudian dipotong, masuk lagi ke tempat. Nah, tubuh juga begitu. Cuma kenapa bisa jadi kanker kan gitu ya pertanyaannya. Nah, ketika paparan itu terus-menerus terjadi, ya. Jadi kalau sekali dua kali, mungkin masih bisa tubuh merecovery. Tapi kalau udah terlalu sering, dia lewat tuh DNA yang tidak terbaca tadi, lewat dari pemotongan oleh enzim tadi. Nah, ketika dia lewat, berarti dia akan terbaca salah terus kan, untuk pembentukan sel berikutnya. Akibatnya selnya menjadi abnormal. Sebenarnya itu. Jadi kanker itu sebetulnya adalah paparan yang terus-menerus terjadi bertahun-tahun. Jadi nggak bisa orang kena sekarang tiba-tiba jadi kanker besoknya. Nggak bisa. Karena sel itu harus baca dulu. Kalau bacanya salah, masih bisa tubuh potong. Tapi kalau paparan terlalu banyak, terlalu sering, nggak sanggup kan tubuh lewat. Akibatnya apa? Salah baca terus sampai berikutnya, ya seperti itu. Oke, nah ini mungkin saya nggak terangkan karena ini sebenarnya bukan farmakoterapi ya, ini lebih ke arah biologi molekuler ya. Mungkin kalian akan pusing nanti kalau saya terangkan ya. Ada inisiasi, ada promosi, ada progresi, tapi intinya saya terangkan tadi ya seperti itu. Nah ini tahap pertumbuhan kanker ya. Jadi kalau kalian lihat ini normal cell division, ini normal mutasi atau mitosis dari sel normal menjadi sel-sel berikutnya, kan dia teratur banget ya. Nah, yang kanker cell division kalian bisa lihat nih, yang kecil ya, satu saja dia berusaha berubah menjadi sangat banyak ya. Jadi sel kanker ini tumbuh tak terkendali, mendesak sel normal, membuat tidak berfungsi secara normal gitu ya. Jadi kanker disebabkan oleh ekspresi mutasi dari gen normal ya. Kenapa bisa ekspresi mutasi? Karena DNA tadi yang salah baca terbawa terus sampai sel berikutnya, seperti itu. Ya. Nah, ini jadi disebabkan oleh ekspresi mutasi dari gen normal. Gen yang bermutasi menyebabkan kanker disebut sebagai onkogen. Ya. Nah, onkogen ini dihasilkan oleh sel kanker bersifat non self destruction. Artinya apa? Nah, sekarang kalian harus tahu, sel itu punya suatu mekanisme bunuh diri. Bunuh diri begini, ketika dia merasa dia jelek selnya, saya jelek, saya tidak bisa berfungsi, saya mati, gitu ya. Itu namanya bunuh diri sel ya, apostrofis namanya. Nah, jadi sel manusia itu punya program bunuh diri sendiri kalau dia merasa tidak bagus. Nah, masalahnya onkogen ini adalah sel yang nggak punya non self destruction, dia nggak punya mekanisme bunuh diri. Beda dengan sel normal. Akibatnya apa? Sel kanker ini bisa menyebar ke mana-mana. Seperti itu. Jadi dia nggak punya non self destruction, ya. Seperti itu. Beda dengan sel normal. Oke. Nah, metastase tumor ganas bisa melalui infiltrasi, limfogen, hematogen, implan, dan percutaneoitatum, ya seperti itu. Jadi bagaimana caranya sel tumor atau sel ganas tadi
menyebar ke tempat lain. Kan pernah dengar ya, oh dia udah metastase sampai ke paru-paru, misalnya, atau dari paru-paru malah sampai ke rahim. Nah, ini caranya bisa melalui infiltrasi, gitu ya. Bisa ke dalam pembuluh limfa, bisa melalui pembuluh darah, karena kan pembuluh darah juga membawa sel ya. Bisa implan, ya, pada saat di meja operasi, bisa kontak langsung melalui ovarium, gitu ya. Itu bisa saja terjadi. Oke, nah minggu depan kita masuk ke stadium kanker ya, saya kira ya. Bentar ya, saya lihat dulu. Atau kita masuk dulu ke ini ya, supaya nggak terlalu banyak. Obatnya di mana ya? Sebentar. Oh ya, sampai 23 ya. Terapi ya, nanti minggu depan kita masuk terapi. Saya lanjutkan dulu ya. Kita masuk ke stadium kanker ya. Stadium kanker ini ya disebut sebagai sistem TNP ya, itu berdasarkan apa sih T? T itu tumor besarnya. N itu penyebarannya ke kelenjar getah bening. M-nya itu metastasenya. Itu stadium kanker itu ditentukan dari besarnya tumor, tingkat penyebarannya, dan adanya metastase. Seperti itu ya. Makanya disebut stadium berapa gitu ya. Nah, ini manifestasi kliniknya tadi udah ya macam-macam ya seperti itu. Nah, ini target terapi pada tanda khas kanker ya. Jadi artinya di sini ini adalah di mana terapi itu terjadi ya. Misalnya ya, diberikan anti CTLA4 ya. Ini produk biologi ya, AB ya. Messenger antibiotik yang diaktifkan oleh imun. Nah, dia menghindari kerusakan oleh sistem imun. Gitu ya. Kemudian di sini ada misalnya diberikan penghambat kinase ya. Nah, bagaimana caranya menghindari penekanan pertumbuhan gitu ya. Jadi ini target-target terapi pada tanda khas kanker ya. Nah, ini adalah beberapa target ya yang bisa digunakan oleh obat untuk terapi kanker. Seperti itu ya. Misalnya ini anti radang selektif ya. Nah, obat ini dipakai untuk apa? Untuk radang yang dipicu oleh tumor. Jadi kalau pada saat tumor pasti ada radang, nyeri. Maka bisa diberikan obat anti radang yang selektif. Nah, kemudian bisa juga ada obat yang cara kerjanya menghambat faktor hormon growth ya, HGF ya disebutnya ya. Nah, ini fungsinya dia mengaktifkan invasi dan metastasisnya dikurangi seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga yang menghambat telomerase ya, menghambat telomerase. Nah, di sini maksudnya adalah enzim telomerase ini enzim ya, enzim yang berfungsi untuk replikasi. Nah, kalau dia dihambat berarti memungkinkan replikasi tidak terjadi. Seperti itu ya. Jadi banyak sekali target terapi pada kanker. Nah, sekarang kan obat kanker sangat bervariasi. Kalau kalian lihat ya, yang pakai mumap-mumap itu kanker semua produk biologi. Jadi, obat itu diambil dengan cara mengambil ekspresi gen yang memungkinkan menekan sel kanker gitu ya. Nah, itu dipakai sebagai produk biologi. Seperti itu ya. Kemudian kita lihat oke. Nah, minggu depan kita masuk ke algoritma pengobatan kanker ya. Sampai selesai, baru nanti kita masuk, ini slide 22 ya. Masuk ke kanker cair ya, seperti itu. Ya, jadi siap-siap saja minggu depan kita masuk, saya selesaikan dulu materi, saya masuk ke kanker cair ya. Oke, apakah ada yang ditanyakan di sini? Mungkin ada yang punya pengalaman kanker, silakan. Mau bertanya tentang tugas, boleh Bu? Oh boleh, silakan. Gimana? Kan Ibu ngirimnya ada 2 link YouTube ya Bu ya? Itu yang kita ambil dari link YouTube yang mana ya Bu? Atau dua-duanya atau gimana? Oh ada 2 link YouTube ya? Berarti dua-duanya dong. Satu lagi link YouTube apa? Saya lupa. Bentar. Yang satu mekanismenya, yang satu tentang, kalau aku buka sih tentang leukosit. Tentang apa? Leukosit. Oh, boleh. Boleh dua-duanya nggak apa-apa. Ya, dua-duanya. Jadi presentasinya ada 2. PPT ya berarti ya. Oh, maaf Bu, leukemia, leukosit. Leukemia kan, kanker cair kan? Ya. Iya. Oke. Jadi nanti, nah saya cek dulu ini link materi, saya kasih 2 ya.
Oke. Jadi yang satu mekanisme kerja obat kanker ya, itu penting ya. Yang satu lagi pengenalan leukemia kan, kanker cair kan? Ya. Iya, Bu, betul, Bu. Nah, dua-duanya kalau gitu ya. Kalau gitu dua-duanya. Yang justru yang paling penting tuh sebenarnya buat kalian adalah mekanisme kerja obat kanker ya. Itu penting gitu. Ya. Ada lagi kah? Bu, izin bertanya. Boleh. Tadi kan seperti yang sudah dijelaskan, pertumbuhan sel kanker itu bertahun-tahun. Maksudnya nggak langsung Ya, sakit kanker terus timbul kankernya. iya betul. Indikasi awal yang bisa kita ketahui itu apa ya, Bu? Biar sel kankernya itu nggak nyebar lebih luas lagi. Nggak bisa ya, karena sel kanker itu kita kadang-kadang bisa nggak tahu kalau kita kanker gitu. Kalau nggak ada tanda-tanda tadi, tapi kan tanda-tanda itu nggak spesifik ya, nggak spesifik apa ya menandakan itu kanker gitu, nggak spesifik. Kadang nyeri ya, kadang apa ya, yang pasti nyeri ya, nyeri sekali itu nggak ketulungan sampai obatnya tuh harus nggak bisa lagi dengan obat-obat biasa ya, tetapi harus obat-obat metotrexat seperti itu ya, golongan narkotik bahkan seperti itu ya. Jadi kalau dibilang tanda-tandanya seperti apa, terus terang nggak ada tandanya ya, nggak ada tandanya kecuali kalau memang sudah, makanya kan sering terjadi, oh dia udah stadium sekian, dia sudah stadium seperti itu ya. Jadi memang kita aja yang tahu, misalnya saya sering terpapar kerja di laboratorium atau kerja di obat-obat sitostatik ya, pencampuran obat sitostatik misalnya gitu kan. Itu kan berisiko banget tuh. Ya, ada nggak yang kerjanya menyiapkan obat-obat sitostatik pencampuran? Itu sangat berisiko ya. Berisikonya kenapa? Karena obat sitostatik itu bisa masuk atau terhirup dan masuk ke dalam sel normal. Jadi sel normal kita bisa terganggu gitu ya. Nah, orang-orang yang bekerja dengan kondisi berisiko tuh biasanya setahun sekali di medical check up. Gitu ya. Jadi orang-orang berisiko di medical check up. Atau kalau di tempat saya, misalnya di Badan POM ya, itu kan ada bagian laboratorium ya, PPOMN ya nasional. Itu orang-orang yang bekerja di laboratorium, karena dia memang terpapar ya, itu setiap hari dia harus minum susu gitu. Jadi ada semacam mekanisme untuk mencegah, tapi bukan berarti dia bebas 100%, tetap muasadai tubuhnya sendiri gitu. Kayak gitu ya jawaban saya. Jadi saya nggak bisa bilang bagaimana, saya nggak bisa, kecuali kalau memang sudah nyeri dan sebagainya diperiksa, oh ternyata baru di biopsi, oh dia ternyata kanker gitu. Ya, seperti itu jawabannya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ada lagi kah yang mau ditanyakan? Silakan. Kayak yang petugas radiasi gitu ya, Bu. Jadi kan itu juga termasuk yang berisiko kan ya, Bu, biasanya. Iya, petugas radiologi ya. Oke. Nah, ini jadi ini saya cuma cerita aja ya. Jadi pengalaman anak saya itu kalau mau masuk ngambil spesialis dokter radiologi ya, misalnya kan ada spesialis kan itu kan. Itu biasanya ada pada saat itu dia dikasih tahu. Biasanya ada pemilihan, udah punya anak belum? Gitu ya. Jadi dianjurkan sebelum dia ngambil itu sebaiknya dia punya anak dulu gitu. Ada tuh seperti itu, dikhawatirkan gitu ya. Padahal kan dia boleh dibilang hanya membaca ya, hanya membaca hasil, tapi kan bisa saja dia terpapar sinar ronsen, apalagi petugasnya, ya kan, petugas yang melakukan. Walaupun mungkin saya tahu petugas itu kan ada di belakang kaca ya kalau nggak salah ya. Pada saat kayak gitu ya, saya kurang paham juga kalau radiologi itu juga berisiko. Nah, orang-orang yang berisiko tempat kerja seperti itu biasanya harus minta medical check up setahun sekali atau 6 bulan sekali ya, atau dia dipindah tugaskan. Jadi gini, ada sistem rotasi atau mutasi, nggak terus di situ gitu ya. Itu berisiko memang radiologi, sangat berisiko menurut saya gitu ya. Ada lagi kah? Oke ya, saya kira cukup ya. Oke, kalau cukup kita sudahi. Minggu depan kita masuk ke ya
materi yang seperti yang saya katakan ya. Kita selesaikan dulu kanker padat, masuk ke kanker cair dan terapinya ya. Oke, terima kasih semua atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Nah.